selanjutnya sebelum kita memasuki acara beranda di mana insya Allah pada pagi hari ini akan hadir saudara kita, sahabat kita yang sudah lama beliau sesungguhnya bergabung di dalam forum ngaji bareng online ini, namun baru dalam beberapa bulan terakhir ini saya mengenal dan berinteraksi dengan beliau, yaitu Profesor Heri Haryono. Beliau adalah profesor riset dan beliau berkiprah di LIPI dan kini menjadi konsultan, dan luar biasa beliau mengerjakan dan mendapatkan pekerjaan ataupun amanah dari negara Timur Leste. Dan betapa saya mendapati dalam interaksi dengan beliau, beliau tidak hanya melaksanakan tugas-tugas di sana dalam kapasitas profesionalitas yang beliau emban sebagai geologis ataupun seorang ahli geologi, namun juga beliau tetap menyampaikan syiar Islam dimanapun beliau berada. Namun sebelum itu kita hantarkan terlebih dahulu Bapak dan Ibu, saudara-saudara kita yang akan meninggalkan forum ini dengan doa-doa terbaik kita. Semoga Bapak dan Ibu yang meninggalkan forum ini Allah lindungi, Allah jaga, Allah limpahkan rahmat dan barokahnya, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan semoga apa yang dikerjakan dapat berhasil dengan sebaik-baiknya dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bapak dan Ibu lainnya yang memiliki kelonggaran waktunya, mari bersama-sama kita menjemput dan menyapa sahabat kita sesama peserta ngaji bareng online ini, yaitu Profesor Heri Haryono, dan alhamdulillah sudah hadir bersama-sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heri. Prof. Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasanuddin dan para jamaah NPU yang saya sangat hormati. Alhamdulillah, selamat datang kembali di Jakarta, Prof. Setelah cukup lama ya, Prof. Ada 2 minggu di Timor Leste, Prof. 1 bulan persis. 1 bulan ya. Dan itu sudah berapa lama, Prof, menjalani ini amanah di Timor Leste? 5 tahun, hampir 5 tahun. 5 tahun, Masya Allah. Bolehkah sedikit diceritakan, Prof, apa saja yang dilakukan Prof di Timor Leste? Jadi setelah begitu pensiun, saya ditelepon seorang anak muda, diajak, muda sekali, lebih muda dari anak saya dulu. Jadi diajak ke Timor Leste, katanya untuk apa? Untuk airborne geophysics. Jadi suatu metode yang saya sama sekali belum lakukan. Saya lakukan untuk di darat maupun di laut. Ketika itu saya tolak sebetulnya, saya bukan ahlinya itu, dan saya sudah tua. Kami cari yang tua, Pak, katanya. Wah, ya sudah. Akhirnya saya ikut dan kemudian saya bergabung sama teman-teman, dan saya dibantu oleh juga teman-teman senior saya, guru-guru saya ketika itu. Karena Timor Leste itu, atau Timor keseluruhan itu geologinya terkenal sulit gitu ya. Jadi kami ditantang gitu. Ayo kita berangkat. Dan ini menarik lagi, saya dengar dari Pak Heri berinteraksi juga ya dengan saudara-saudara Muslim kita di Timor Leste, Pak Heri. Mungkin nanti bisa sharing juga nanti ya, Pak Heri. Ya, jadi betul. Alhamdulillah di sana saya sharing interaksi dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita, khususnya ya juga termasuk dari Timor Leste, para mu'alaf dan semua, bahkan yang nanti saya cerita itu, mungkin saya ceritakan bagaimana kehidupan di sana sedikit gitu. Masya Allah. Ya, nanti saya ceritakan. Baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum nanti secara seksama kita mengikuti sharing yang disampaikan oleh Profesor Heri Haryono, mohon izin saya akan membacakan terlebih dahulu sekelumit ya dari CV yang saya terima dari beliau. Profesor Riset Heri Haryono. Haryono dibacanya bukan Harjono ya Pak ya? Haryono, ya. Haryono, ejaan lama, oke. Profesor Heri, beliau S1 Geologi ITB tahun 72 sampai dengan 77. Kemudian S2 Tektonophysics University, sorry kalau salah bacanya, di Paris ya, tahun 83 sampai dengan 84. Kemudian beliau melanjutkan lagi untuk program S3-nya masih dalam geophysics di Université de Paris di Prancis tahun 84 sampai dengan tahun 88. Dan kemudian beliau pengalamannya dari beberapa yang diseleksi saja ya Pak Heri. Yang pertama beliau sebagai peneliti di LIPI tahun 80-2016, kemudian beliau menjadi kepala pusat penelitian limnologi LIPI di Cibinong sampai 2001. Kemudian dari 2001 sampai dengan 2006, kepala pusat penelitian geoteknologi di Bandung.
Kemudian sampai dengan 2011 Deputi Kepala LIPI bidang ilmu pengetahuan kebumian. Setelah itu menjadi National Chairman for Intergovernmental Oceanography Commission dan Intergovernmental Hydrology Program UNESCO, Masya Allah. Dan kemudian beliau sebagai Vice National Chairman for International Union of Geodesy and Geophysics. Setelah itu menjadi anggota tim tafsir. Nah, ini yang luar biasa. Beliau menjadi anggota tim tafsir ilmi dari LIPI pada tim revisi terjemahan Al-Quran, dan mungkin Bapak dan Ibu ingat ketika Profesor Asin Sakho, ketua timnya, menyampaikan bahwa Profesor Heri adalah salah satu anggota tim dalam penyusunan tafsir ilmi yang diterbitkan dari Kementerian Agama Republik Indonesia itu. Dan kemudian sampai dengan 2016 beliau ketua tim tafsir ilmi LPMK Kemenak dan LIPI kerjasama, dan kemudian beliau Presiden Himpunan Ahli Geofisika Indonesia tahun 92 sampai dengan 94. Dan kemudian discovery penemuan beliau adalah magma reservoir beneath the Krakatau Complex yang terbit tahun 90, dan kemudian the Mentawai Fault Zone terbit di geologi tahun 92. Dan kemudian penghargaan yang didapati oleh beliau 2001 Hagi Award untuk kontribusi to geophysical knowledge dari himpunan dari Hagi, dan kemudian beliau IOC South Commission for the Western Pacific UNESCO. Nah, sedemikian Bapak dan Ibu sekalian, tentunya luar biasa sekali kalau sana kita berbicara mengenai formalnya, namun bagaimana pada pagi hari ini insya Allah kita mendapatkan wisdom beliau dan nilai-nilai yang beliau anut di dalam menelusur kehidupan ini sampai dengan usia berapa sekarang Pak Heri? 71. 71, Masya Allah. 71 Bapak dan Ibu masih terus bisa melaksanakan proyek yang luar biasa, dan boleh jadi semakin membangun semangat ya Pak Heri, Prof. Heri, dengan menularkan ilmu-ilmunya kepada generasi mudanya. Baiklah Prof, saya langsung memberikan kesempatan kepada Prof untuk menyampaikan sharingnya untuk kami semuanya. Silakan Prof. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasanuddin. Bapak Ibu semua, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, la haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu sekalian, saya merasa mendapat kehormatan pagi ini diundang NBO, khususnya Pak Hasanuddin yang mengundang saya untuk hadir, dan saya kemarin baru pulang dari Timor Leste lewat jalan darat dari Dili ke perbatasan, dari perbatasan ke Kupang, makan waktu sekitar 12 jam termasuk. Masya Allah. Itu termasuk jadi jam 10 malam baru sampai di mana ini? Dari jam 11 siang berangkat dari Dili, jam 10 malam baru sampai Kupang, ya. Lumayan juga. Kami lupa bahwa di jalan itu tidak seperti di jalan Bandung Cikampek, itu banyak makanan gitu. Ya, kita hanya bawa biskuit, ternyata tidak cukup untuk mengganjal perut itu ya. Ya. Jadi itulah saya sudah 5 tahun hampir 5 tahun. Sebetulnya tidak 5 tahun persis karena dipotong COVID ya, COVID 2 tahun. Jadi 3 tahun itu saya banyak Dili, Bandung, Jakarta, Dili, Bandung, Jakarta. Keluarga saya tinggal di Bandung, jadi selalu pulang pergi. Yang menarik di sana tentu saja kehidupan, bagaimana Islam setelah setelah referendum ya. Jadi karena banyak hal yang terjadi, jadi penurunan masjid dan lain sebagainya. Masjid yang tadinya jumlahnya banyak tentu saja kemudian jadi berkurang. Dan di sana kita lihat juga ada, Masya Allah, bagaimana itu ya, ada majelis tabligh Pak Hasan. Masya Allah. Tapi beberapa orang saja, tapi berusaha menyalakan lilin-lilin itu, ya, di masjid-masjid kecil gitu ya, jauh dari Dili, itu mereka mencoba menegakkan kembali syiar-syiar Islam di sana. Nah, yang menarik, nanti saya sudah usul kepada Pak
Hasanuddin untuk mengundang Imam Masjid Dili, ya, Anur Dili. Beliau adalah mu'alaf, kita cukup malu saya. Mu'alaf ini jauh lebih muda dari saya. Beliau ini dulunya tentu saja yang apa namanya banyak di gereja, ya, banyak di gereja. Waktu anak-anak itu ketika upacara-upacara di gereja, dia itu kemudian dibawa pamannya ke Jogja, dititipkan ke pesantren, dan setelah itu beliau dikirim cepat sekali, dia dikirim ke Mekah, ke Madinah, dan kembali sudah hafiz, gitu ya. Masya Allah. Insya Allah sudah hafiz. Saya kira mungkin karena lahirnya 77, mungkin sekitar 45 tahun lah sekarang ya usianya. 45 tahun. Putranya juga hampir hafiz sekarang, yang terbesar. Saya malu juga gitu. Nyapalin dari dulu-dulu nggak hafal-hafal juga gitu ya. Jadi saya sering interaksi dengan beliau, juga yang saya interaksi dengan salah satu jaksa agung saya ketemukan. Ya, di sana saya ketemu jaksa agung mudah sekali ya, di masjid ya. Ada jaksa agung di masjid, jaksa agung Alfonso, dan beliau selalu di masjid, saya lihat itu di masjid. Kami sering berbicara. Kalau nggak salah putrinya itu di pesantren salah satu di Subang. Jadi itu beliau juga mu'alaf ya, Alfonso Lopez ya. Itu jaksa agung. Jadi banyak kehidupan itu. Saya juga berkesempatan ke masjid kecil di Likisha. Itu banyak orang-orang kita yang menikah dengan wanita-wanita atau mana dari Timor Leste, dan mereka tinggal di sana dan berusaha itu menghidupkan kembali syiar-syiar Islam di sana. Ya, ada yang dari Bandung, ada dari Jawa, ada dari khususnya Jawa Timur, itu banyak orang-orang Jawa Timur. Seperti saya juga orang Jawa Timur, banyak itu. Saya orang Jawa Timur jadi TKI juga di sana. Dan itu kemudian kehidupan mereka selalu berusaha. Ada sekarang ada masjid juga yang diperbaiki, misalnya di Los Palos. Nah itu mungkin saya terpikir juga kalau NBO one day gitu ya, bisa kita gerakkan, memberikan kita untuk kontribusi membangun Islam kembali di sana gitu ya. Insya Allah itu terpikir itu saya. Jadi itulah kehidupan banyak sekali kehidupan di sana. Bagaimana teman-teman kita majelis tabligh yang cuma jumlahnya sedikit itu berusaha untuk terus menghidup-hidupkan syiar Islam di sana. Itu yang Pak, mungkin kapan-kapan saya juga bisa sharing cerita-cerita tentang banyak sekali yang saya dapat di sana. Mungkin bisa saya tulis juga. Misalnya ada yang suka dulu nimpukin masjid, itu sekarang jadi ahli masjid gitu ya. Bagaimana hidayah Allah itu ya datang begitu ya, sering nimpukin masjid. Dan bagaimana cerita Pak Sanana ikut Pak Sanana, saya kebetulan ya pernah ketemu saja kalau dengan Pak Sanana. Tapi Pak Sanana dikenal juga melindungi ketika terjadi apa itu selalu dilindungi masjid itu oleh Pak Sanana. Kadang-kadang katanya beliau itu ya duduk di depan masjid, ketemu orang-orang masjid gitu ya. Jadi beliau sangat concern juga dengan perkembangan Islam di sana. Jadi sangat melindungi beliau ya, Pak Sanana Gusmau. Ya. Aneh juga kadang-kadang jalan hidup saya tiba-tiba ketemu juga dengan Pak Sanana gitu juga ya. Ya, saya nikmati saja dan sebagai anugerah Allah untuk terus berjalan di jalan Allah itu ya. Baik, saya pada hari ini saya juga mungkin sharing tentang bumi, karena saya selama 5 tahun ini diminta untuk saya memimpin satu tim sebetulnya yang anak-anak Indonesia itu, anak-anak muda waktu itu yang ngajak saya ke sana, dan kemudian memetakan dengan pesawat terbang atau dengan helikopter seluruh saya berkesempatan untuk memetakan seluruh wilayah Timor Leste ya, dari baik ada yang di Pulau Atauro, ada satu pulau Atauro itu kita petakan, kemudian juga ada enklave di
mana di timur Indonesia itu ada enklave Okusi, itu juga termasuk kami itu sangat menarik, dan saya banyak belajar di masa tua saya pada the last journey my life gitu ya. Apa namanya, bisa apa namanya, berkesempatan mendapatkan apa namanya, belajar kembali geologi yang dulu saya hindari karena susah banget geologi timur itu. Ternyata pada masa tua saya harus kesal untuk belajar yang susah-susah itu, Pak Hasanuddin ya. Mungkin saya itu, jadi kami diminta untuk memetakan di sana. Udah selesai semua, tinggal beberapa finishing touch saja yang harus kami selesaikan sekarang ini. Mudah-mudahan selesai dan bermanfaat bagi masyarakat Timor Leste, dan semoga juga Islam di Timor Leste makin berkembang. Amin. Pak Hasanuddin, saya bisa share screen ya? Silakan, silakan. Sudah saya siapkan, Prof. Ya. Saya sebentar, Bapak Ibu sekalian. Tuh, gambar hilang gambarnya. Oke. Maaf sebentar, Ibu-ibu, Bapak-bapak, dan Ibu-ibu sekalian. Mungkin di sini juga banyak teman-teman saya ini, Ibu Tati, Profesor Tati Mengko, sahabat saya, teman seangkatan di ITB. Ternyata beliau adalah jamaah jamaah yang aktif sekali di ini, jemaat setia di NBO. Profesor Tati Mengko ada di sini, saya kira. Baik, saya coba saya hidupkan saja. Baik, saya coba itu kan, ini sebetulnya sudah didiskusikan oleh teman-teman di ITB. Saya pernah diundang oleh angkatan 81 ITB bicara mengenai juga apa, dan judul yang sama juga saya pakai, jadi jejak Tuhan di lantai samudra. Bapak Ibu sekalian, saya kira kalau yang mengikuti kuliahnya filosofinya Pak apa namanya, Prof. Nasar, ya, Profesor Nasaruddin, akan bagaimana bahwa jejak Tuhan itu ada di mana-mana ya. Jejak Tuhan di mana-mana, semua adalah tajali dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi saya coba share bagaimana mencoba mendengarkan atau merasakan jejak Tuhan itu ada di mana saja. Nah, karena saya orang geologi, saya banyak berinteraksi dengan batu, dan dari batu-batu itulah kami banyak sekali kebesaran Allah itu ternyata ada di balik-balik batu, ada di balik-balik dasar laut sana, ya. Dan itu semuanya bisa kita rasakan, khususnya karena kebetulan saya juga mengambil geofisik, gabungan antara fisika dan geologi, dan itu disebut geofisika. Nah, saya juga mendapatkan banyak melihat signal-signal bumi yang tidak tampak. Nah, saya akan coba pada pagi hari ini secara singkat saja, Pak Hasanuddin, kapan-kapan kita detailkan tentang jejak Tuhan di lantai samudra. Oke. Terus sebentar. Oke. Dari Al-Imran, saya kira ini sering dibacakan oleh para ilmuwan juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin lil ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Saya kira Pak Ustadz Hasanuddin pernah menyampaikan ini, karena seingat saya pernah menyampaikan bagaimana Bilal mendapati Rasulullah menangis ketika Rasulullah menerima
firman ini. Kemudian alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Siapa orang-orang itu? Mereka lah orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk dan keadaan dalam atau berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Jadi, Masya Allah. Jadi orang-orang terdahulu sudah, ini jauh sebelum Rasulullah, jauh sebelum Rasulullah sudah diabadikan oleh Allah. Mereka-mereka yang senantiasa mengingat Allah dan melihat kebesaran Allah, dan baik dari penciptaan langit dan bumi, dan kemudian dari seluruh tanda-tanda yang ada di sekitar jagat raya ini. Mereka lah yang diabadikan namanya di dalam surat Al-Imran 190-191 ini. Nah, kemudian dari surat Al-Dhariyat, surat ke-51, Allah juga berfirman, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afalat tubassirun. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Nah, jadi yang yakin ya lupakan saja yang tidak yakin ini ya. Tapi ini hanya bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Jadi tidak usah jauh-jauh kemana-mana, ke diri kita sendiri, maka kita akan melihat itu. Dan sindiran Allah, kata-katanya itu yang saya suka ya. Nah, kalimat Allah itu, apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi kita disinggung sehari-hari, kita di diri kita, melihat di diri kita, tetapi kita tidak pernah memperhatikan kebesaran Allah yang ada di diri kita itu ya. Masya Allah, kalau kita melihat itu, mungkin di sini ada para ahli biomolekuler yang bisa cerita lebih banyak mengenai kebesaran Allah yang ada di diri kita. Nah, juga di dalam Ar-Rahman surat ke-55 ayat 33, ini gambaran adalah dari NASA, saya ambil dari NASA, itu bumi dilihat dari bulan. Nah, saya suka gambar ini, sepertinya kita sedang ada di bulan, melihat di sana bumi yang bulat ini ada jauh di sana, dan kita mengambang-ambang di jagat raya itu, di ruang angkasa, kok nggak jatuh ya, gitu ya. Kita ada di sini semua itu, padahal sedang mengambang itu. Salah satu ada di atas ini, mungkin satu yang lain, bangsa yang lain ada di bawah sini. Yang lain di sini, yang lain di situ ya. Jadi bagaimana Allah memilih bumi itu tempatnya tepat ya, Pak, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Kemudian kita dapat melihat kemanapun juga dari bumi ini, melihat ke langit, kita bisa melihat bulan dan lain sebagainya. Tempatnya pas gitu ya. Dan Allah menantang kita, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtori samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Ya. Hai jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak akan menembusnya kecuali dengan kekuatan. Nah, kekuatan di sini tentu saja ridha Allah, izin Allah, tetapi juga dengan memakai kekuatan, para ilmuwan sering mengatakan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, disinilah tentu saja kita sering sekali melihat jagat raya yang sudah dikarungi kita, wahana-wahana antariksa kan sudah dikirim jauh, bahkan yang terakhir saya lupa itunya, mungkin Pak Hasanuddin, satu kali kita undang Profesor Thomas Jamaluddin, mantan Kepala Lapan, yang sekarang BRIN, itu untuk bicara di sini juga. Ada beberapa astronom, anggota tim ilmi kita, yang bisa kita undang nantinya. Ya. Oke. Dan dari situ, bumi, kita kalau menembus bumi yang terdalam kita tembus itu dengan di pengeboran minyak itu, seingat saya ada
sekitar 12 km di sekitar daerah wilayah Rusia, itu 12 km. Dan 12 km, dan kalau untuk tambang emas di Afrika itu baru 4 km. Padahal dari garis tengah bumi itu 12.000 km. Jadi seperseribunya masih ya. Seperseribunya apa. Jadi kita belum bisa menembus sampai jauh. Dan bagaimana menembus itu banyak sekali. Jadi kita bisa menembus dengan, ini adalah gempa pertama yang dicatat, ya, gempa yang pertama dicatat di Potsdam di Jerman 17 April 1889, itu sumber gempanya di Jepang. Nah, kemudian dari gempa ini kemudian kita tahu mulai dianalisis, ya, itu kita bisa tahu di dalam interior bumi itu apa saja adanya. Nah, ketika itu sudah mulai tahu pada 1906, kita tahu ada mantel, ada inti bumi, dan inti bumi ada dua, ada luar, ada dalam. Ini persis ibu-ibu khususnya yang mengenal USG untuk kehamilan, itu hampir mirip ini metodenya, ya. Jadi kita bisa mengetahui gambaran di dalam bumi itu dengan melihat, dengan memakai sumber gempa bumi yang ada. Ya. Nah, inilah saya coba cepat saja, ini inti bumi, bumi kita. Jadi dari atas ke sini 6.000 km, dari sini ke sini itu sekitar jadi 12.000 km. Sedangkan kita hidup aja di tipis-tipis sini aja, tidak lebih dari 1. Ini tipis di sini aja. Jadi banyak yang kita tidak tahu sebetulnya. Tetapi Allah memberikan kita alat dengan menggunakan gempa ini. Dari gempa-gempa ini kita bisa tahu, ini yang merah ini itu S-wave atau gempa sekunder. Gampangnya gempa sekunder. Saya pakai bahasa populer saja. Yang sedang P-wave itu primary wave atau gelombang pertama. Jadi kalau ada gempa selalu ada 2 gempa ini, ada gelombang ini, selalu ini ada. Gempa pertama, gelombang pertama yang datang, kemudian gempa kedua. Kadang-kadang yang S ini yang merusak sekali kalau datang, ya. Jadi kalau ada gempa di sini, kemudian yang seluruhnya itu bergerak menembus bumi. Nah, lucunya, tidak semua gelombang yang merah-merah ini kita terima. Kenapa? Loh, ini merah di sini kok nggak ada gempa merah ini. Ini kan ada merah, hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah, hitam. Kemudian di sini semua hitam. Nah, ternyata gempa kita, gelombang gempa S yang merah ini tidak bisa melalui ini. Nah, ini diinterpretasikan, diduga ini adalah cairan. Nah, adalah cair. Jadi di bumi kita itu ada cairan liquid gitu ya. Kemudian di dalamnya ini ada juga yang solid sekali, padat sekali. Ini gelombang-gelombang dipercepat di sini. Ya, jadi bisa dari analisis gelombang-gelombang gempa yang merusak itu, gempanya besar-besar biasanya, itu kita bisa melihat struktur bumi. Jadi tidak ada yang sia-sia diciptakan Allah. Itu seperti yang di surat Al-Imran 191. Sungguh tidak ada yang sia-sia yang Kau ciptakan ini, ya Allah. Nah, kemudian dari situ kita bisa melihat inti bumi sini. Ada kulit bumi, kemudian ada mantel. Jadi dibagi-bagi bumi lagi itu dari gelombang-gelombang gempa tadi. Nah, ini panas sekali di sini ya, 5.000 derajat Celcius ini. Ini di luar, ya kita bayangkan seperti apa nantinya, jahanam itu seperti apa, mungkin bisa membayangkan itu. Ini adalah inti bumi itu ya. Nah, oke, saya cepat saja. Nah, pada awal-awal tahun abad 20, tahun 1912, itu saya kira kita hampir semuanya lahir di tahun 900-an ya. Jadi kita masih mengenal itu. Ada pemikiran dalam ilmu geologi yang membuat goncang ketika itu para ahli geologi, sehingga katanya menurut beliau
Wegener ini orang Jerman, dia bilang bumi itu terdiri dari lempengan gitu. Jadi ada yang mengapung. Jadi benua-benua itu mengapung. Jadi ada benua Amerika, benua Asia, benua Antartika, kemudian benua apa lagi di atas, kemudian ada benua Australia, benua Eropa. Itu semua mengapung dan itu berjalan seperti di atas apa namanya? Di atas cairan gitu ya. Seperti perahu lah gitu ya. Seperti perahu. Oke. Kemudian ini yang membuat goncang pada awal itu, pada tahun 2012. Perdebatannya itu sampai tahun 1960-an. Ya. Pada tahun 1972 saya masuk ITB, itu teori ini baru diterima. Ya, jadi apa namanya, teori-teori bahwa benua itu tidak benua itu berjalan. Dulunya benua itu menjadi satu seperti ini. Jadi Afrika, Amerika Selatan, kemudian Antartika, Australia, India, anak benua India itu dulu satu. Benunya satu ya. Ini gagasan dari Wegener tadi. Nah, kemudian lambat laun ini pecah, pindah-pindah ke Afrika, pindah ke sana, South Afrika, Amerika Selatan pindah ke sana, semuanya pindah ke tempat-tempat tertentu, ya. Australia ke sana, India ke sana, Indonesia ada di sekitar sini lah, ya, sekitar sini. Nah, nanti saya tunjukkan cepat saja gambaran tentang Indonesia. Jadi itu ada pemikiran. Jadi dulunya para ahli geologi itu yang tidak memikirkan tentang ini, ya. Jadi ada seorang ahli meteorologi orang Jerman yang membuat kegoncangan ketika itu. Ya. Oke, nah ini dulunya satu begini, namanya benua Pangea. Jadi sangat sulit diterima akal ketika itu. Bagaimana kita memindahkan South Afrika, South Amerika, Amerika Selatan, Amerika Utara ini pindah ke tempat yang sekarang? Apa? Dengan apa itu kita bisa mendorong pulau sebesar ini ke tempat yang sekarang? Itu jelas dulu sulit diterima oleh akal, ya. Para ilmuwan belum itu perdebatannya panjang, setengah abad lebih, perdebatan antara ilmuwan khususnya geologi itu lama sekali perdebatannya, ya. Dan saya kebetulan sekolah masuk 72 itu perdebatan itu masih terasa, ya, antara yang pro dan tidak. Jadi yang satunya bahwa bumi ini bergerak, lempengan-lempengan itu bergerak, satunya tidak. Fixes yang tetap dan yang bergerak itu tercermin di dalam sekolah kita dulu, ya. Nah, baik, terus. Nah, apa kuncinya untuk mempelajari ini? Ya, Masya Allah, ini adalah bumi kita, Bapak Ibu sekalian, itu mempunyai medan magnet, ya, medan magnet. Kita kalau sholat kan memakai itu ya dulu, sekarang sudah ada GPS, sudah itu sudah mudah sekali untuk di arah kiblat, arah Mekah itu sudah cukup. Tapi buat orang geologi, magnet ini selalu membawa apa namanya, kompas orang geologi ini, ya. Jadi kompas itu untuk mengarahkan di mana posisi kita saat itu, dan kemudian juga untuk mengukur struktur batuan, ya. Jadi ini adalah medan magnet, Bapak Ibu sekalian, yang mengelilingi kita ini. Medan magnet ini bumi, magnet keluar dari selatan masuk ke utara. Ini semuanya ini. Jadi seperti itu saya hitungkan saja. Jadi seperti itu, ya. Kemudian ini juga medan magnet dan dinamis. Ini bumi kita. Kemudian ini adalah medan-medan magnet kita. Kemudian bumi kita itu sebetulnya mendapat gempuran dari matahari, ya. Bumi kita itu mendapat gempuran dari matahari. Jadi bumi kita itu mendapat gempuran dari sini. Apa yang melindungi kita itu? Ya, medan magnet itu melindungi kita. Medan magnet ini melindungi kita dari gempuran radiasi, angin matahari, sinar kosmik dari luar angkasa, dan itu dilindungi karena ada
apa namanya medan magnet ini yang melindungi bumi ini ya. Beberapa kalangan itu kan ilmuwan juga, terutama teknologi sangat tergantung ini apa akan sering akan apa menjadi rusak gitu ya teknologi, dan sekarang itu kalau tidak ada medan magnet ini itu. Dan kemudian juga beberapa ilmuwan mungkin beberapa perubahan atau evolusioner dari kehidupan itu dipengaruhi oleh juga ketika ada gempuran-gempuran ini ya, mungkin itunya apa para ilmuwan khususnya yang bergerak di badan kehidupan. Nah, yang menarik adalah apa namanya magnet ini itu suka tukar tempat ya. Ini ada di kutub selatan dan kutub utara itu suka tukar tempat. Jadi yang kuning ini keluar, magnetnya keluar ini. Ini simulasi komputer ya, simulasi komputer. Simulasi komputer menunjukkan ini keluar dan kemudian masuk ke utara. Dan kadang-kadang yang utara, yang kuning ini dia bergerak ke utara. Nah, ya, ini tidak apa namanya gambarnya tidak apa namanya acak tipis, tetapi menunjukkan bahwa ini ada pergerakan. Jadi kadang-kadang kutub utara tetap di utara, tapi kadang-kadang dia bosan dia utara terus, dia balik ke selatan. Nah, sampai saat ini fenomena bolak-balik magnetik itu selatan utara itu tidak di apa namanya belum diketahui dengan pasti itunya penyebabnya apa ya, karena berubah sedikit saja sudah bisa memutar kutub yang tadinya di selatan menjadi di utara ya. Ini kutub magnet ya, bukan kutub utara geografi, kutub magnet ya. Baik ya. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, seluruh medan magnet ini itu terekam dalam batuan. Jadi Allah sudah menyediakan cekungan juga bahwa seluruh itu. Jadi yang menarik dari geologi itu yang saya suka itu karena seluruh peristiwa itu selalu direkam dalam batuan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu punya kenalan geologi itu, kalau lihat batuan dia selalu berpikir balik. Di batu ini ada apa? Kapan terjadinya? Pada saat itu terjadinya apa? Di lingkungan seperti apa? Seperti itu. Nah, ya, jadi termasuk medan magnet ini. Medan magnet ini kapan direkam oleh batu ini? Ya, karena medan magnet ini terjadinya 1 miliar tahun setelah bumi terbentuk. Bumi terbentuk itu kira-kira 4 miliar tahun yang lalu. Jadi 3 miliar tahun yang lalu medan magnet itu sudah ada. Ya, dengan demikian batu-batu yang itu semuanya sudah terukur itunya ya, apa namanya, bisa bisa dilacak kembali ya. Jadi bisa dilacak kalau batuan umurnya 500 juta tahun yang lalu, itu kita bisa lacak sifat magnetinya seperti apa, kemudian kita bisa menempatkan kembali batu itu ke tempat yang tepat, tempat sebenarnya. Seperti gini sajalah, Jakarta itu adalah melting point atau tempat berkumpulnya suku, ya, ada dari Padang, ada dari Jawa Barat, ada dari Jawa, Jawa Tengah, Jawa itu, ada yang dari Ngapak-Ngepak gitu ya. Itu kan semua ketemunya di Jakarta. Ya. Bagaimana kita untuk melacak kembali itu dari bahasanya ya? Biasanya kalau itu paling gampang dari bahasa. Kemudian dari bahasa itu kita bisa meletakkan kembali yang orang Tegal ini kita tempatkan ke Tegal. Kemudian yang orang Surabaya tempatkan Surabaya. Ya, kemudian orang ini itu. Nah, magnet seperti itu juga. Jadi ketika orang-orang Padang, orang mana dari Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian itu pergi, dia akan membawa itu asalnya, apa namanya, ciri asalnya. Nah, batu juga demikian, dia membawa ciri asalnya. Ciri asalnya itu apa? Magnetik. Ya, ada medan magnetik yang disimpan di dalam dirinya. Dari itu kita bisa lacak balik dulu ada di mana. Gitu. Mudah-mudahan dimengerti ya. Nah, itu disebutnya paleomagnetik. Di dalam surat Al-Anbiya, surat 31 ayat 32, waja'alna sama'a saqfan mahfudho.
Dan kami menjadikan langit sebagai atap terpelihara. Tadi, bagaimana bumi kita, langitnya dipelihara oleh Allah dengan adanya medan-medan magnet itu. Kalau tidak ada medan magnet itu, ya sudahlah, kita habis hancur oleh, digempur oleh radiasi matahari, kemudian angin, badai matahari, dan lain sebagainya. Ya. Jadi, ini saya lewatin saja bahwa seperti tadi disebutkan, seluruh batuan, terutama yang mengandung mineral-mineral magnetik, itu sudah merekam kejadiannya. Ya. Dari situ kita bisa meletakkan kembali kemana tempat semula. Ya. Persis yang seperti saya itu kan dengan itu lagi. Nah, yang menarik adalah tadi saya sudah ceritakan bahwa ini ada, saya coba, di dasar laut ini laut ya, ini yang biru itu laut lah. Nah ini itu selalu mekar Bapak Ibu sekalian. Ini ada mantel gitu ya. Ini di dasar laut ini lapisan bumi bagian atas. Dia berjalan ke sana, ke kanan dan ke kiri. Ya. Berjalan ke kanan dan ke kiri ya. Saya ulangi. Jadi di dasar laut. Nah, saya coba, ini ada di sini yang sebelah kiri, ini umur. Di sini umur, oke, mulainya 200 juta tahun yang lalu. Ya, kemudian ini katakanlah dasar laut Pasifik, gitu ya. Kemudian North itu yang merah, ini ya. South yang biru. Ya, jadi ini nanti saya katakan tadi, ini dengan umur, dengan itu sewaktu-waktu ini berputar. North-nya ada di sini, kemudian south-nya ada di utara, gitu ya, mutar-mutar ini. Nah, coba kita lihat ini film ini. Nah, ini dasar laut. Stop. Nah, dasar laut. Pertama dia dasar laut itu pecah, kemudian magma naik. Ini semuanya api. Di dasar laut sana itu adalah api, magma yang naik. Dan kemudian magma ini mendorong ke sana, ke kanan, dan satu-satunya mendorong ke kiri. Ya. Dan simetris, ya. Ada sini kuning, hijau, ini ya, biru abu-abu, ini kuning, ya. Ini hijau, ini daratan, gitu ya. Di dasar laut semua ini ya. Kemudian kita ya. Nah ini biru, north-nya ada, ini biru di sana ini, ya. North itu biru, udah yang tadinya di selatan, di sini biru, ini pindah ke sana, north. Ini normal ininya. Nah, kemudian ada, nah balik, sekarang ada merah. Nah, ada merah di sini. Jadi yang tadinya dia tidak harusnya kan biru terus, tapi ternyata tidak. Dia selalu biru, merah, biru, merah, biru, merah, dan itu simetris. Ya. Simetris, coba. Kalau tidak dikasih kunci ini oleh Allah, kita pusing juga itu dulu. Ada medan magnet tanpa bolak-balik ini, kita tidak tahu untuk apa, bagaimana mengetahui umur dari ini, pergerakan ini, kita susah sekali. Nah ini saya kira, nah ini di dasar laut sana mekar terus, bergerak. Ya. Yang tadinya ini di sini, sekarang ada di sini. Jadi makin lama ke sana makin, ini paling tua dan sini paling muda. Di sini selalu lahir batuan-batuan baru dari magma ini. Nah, mudah-mudahan saya dimengerti ya. Ini saya coba dengan mudah. Nah, ini semua selalu. Jadi yang paling muda di sini, ini baru lahir, ini lebih tua, ini paling tua di sini. Ini baru lahir, ini lebih tua, ini paling tua ada di sini. Ya. Nah, ini di dasar laut itu seperti ini. Bagaimana kita mengetahui ini? Itu jadi setelah Perang Dunia II, ketika Perang Dunia II, itu banyak menggunakan ketika Perang Dunia II, kapal-kapal maupun pesawat itu dilengkapi dengan magnetometer untuk mengukur, sebetulnya untuk mencari kapal selam, U-boat. Kapal selam kelam punya Jerman itu dulu apa? U-boat ya. Kapal selamnya yang dikenal mengerikan itu untuk mendeteksi kapal selam itu. Tetapi para ilmuwan ketika pada zaman sudah damai,
data-data itu diolah kembali dan kita mendapati mendapati gerakan-gerakannya seperti itu, ya. Jadi saya kira saya cukupkan ini. Kemudian, nah, sejatinya seperti ini. Ini para ilmuwan ini data dari darah, ini data sebetulnya. Yang tadi simulasi model ini di Atlantik, ya. Jadi ada hitam, tadi yang merah, yang merah itu kita hitam, ini hitam itu kutub utaranya persis kayak sekarang, sedang yang putih terbalik, ya. Jadi selalu begitu. Nah, ini ada di mana? Ini ada di Atlantik di sini. Nah, dari situ kita tahu bahwa Afrika dan Amerika Selatan itu dulunya satu, kemudian dipisahkan oleh ini, dipisahkan oleh ridge atau punggungan. Punggungan ini yang saya sebut tadi itu berapi, ya. Ini berapi. Nah, kalau kita lihat di dalam ini saya lewatin sama juga bahwa selama itu selalu ada pembalikan kutub utara di utara, kemudian dia bosan, dia pindah kutub utara, pindah ke selatan, dan sebaliknya. Itu terus terjadi. Nah, ini ada gambaran sebenarnya ini sama sebut tadi, ini Afrika, ini ya Afrika, kemudian ini Amerika Selatan, ini Amerika Utara. Nah, ini adalah yang api tadi, yang bikin merah ini. Ini semuanya ini adalah api. Di dalam surat At-Tur, surat ke-6 atau 7, lupa saya. Wal bahril masjur, demi itu sumpahnya Allah, demi laut yang di dalam tanahnya ada api, ya. Ini adalah ini. Ini mahma yang naik, ini api semua. Ini mahma naik ada api semua. Persis yang gambaran tadi, ya. Nah, saya kira itulah yang ini saya lewati saja. Ini harusnya terletak di atas tadi, ini saya lewati saja. Nah, ini atur dan laut yang di dalamnya ada api. Jadi dengan mempunyai gelombang magnetik tadi, medan magnetik, kita bisa mencirikan di dalam laut itu ada apa. Ya. Jadi sana Allah mengabadikan dengan sumpahnya, Watur, wa kitabim mastur, ya, kemudian demi laut yang di dalamnya ada api, wal bahril masjur, ya. Nah, itu sesungguhnya memang di dasar laut ada api. Nah, ini adalah gambaran di dalam laut, ya. Dalam laut ini setelah naik ke daratan ini semuanya ada, ini saya lupa ini Skotlandia kalau nggak salah, ya. Ini ada batuan yang seperti yang keluar ketika pertama kali di dasar laut, ya. Ini tadinya ini ada api semua sininya, ya. Nah, kemudian di Asura juga sama, dan di antara tanda keruannya adalah kapal-kapal yang berlayar seperti api, seperti gunung-gunung, ya. Di surat Asura 32, wa min ayatihil jawaril fil bahril kal a'lam. Dan di antara tanda keruannya ialah kapal-kapal yang berlayar seperti gunung-gunung. Jadi sejatinya Bapak Ibu sekalian, benua-benua itu berjalan sampai sekarang, ya. Benua-benua itu berjalan sampai sekarang. Lambat sekali jalannya, ya. Lambat sekali. Saya kira ini tidak. Nah, ini jadi dulunya satu, kemudian pecah-pecah, sedikit pecah, kemudian makin pecah. Dulu namanya Pangea, kemudian yang di utara disebut Laurasia, yang diserahkan oleh Gondwana, gitu, ya. Nah, ini akhirnya yang sekarang adalah seperti ini. Ini semua itu karena tadi itu di dasar laut itu dia mekar semua, ya, dan memperjalankan seluruh benua-benua ini. Nah, ini saya kira gambaran yang sekarang. Jadi ternyata bumi kita itu terdiri dari lempeng-lempeng. Kalau ibu-ibu yang suka membuat kue lapis, itu bagian paling atas itulah lempengan-lempengan yang selalu bergerak, ya. Nah, kemudian ini di Sumatera, ini data terbaru 2010, 10 tahun yang lalu, LIPI
BPPT, dengan Prancis dulu mengadakan penelitian di Sumatera. Jadi tadi lempengan-lempengan yang muncul terus dari tengah laut tadi, dia masuk ke sini, masuk di bawah Sumatera ini, masuk sampai ke dalam ini, lempengan-lempengan itu. Lempeng Hindia itu masuk sampai dalam, dan kemudian kalau tabrakan dengan Sumatera, dan tentu saja menimbulkan gempa. Ya, gempanya ya besar ya, kalau lempengan-lempengan ini bergerak itu. Saya kira itu ini penyebaran gempanya tadi sama, jadi ini semuanya bergerak tadi, yang di tengah samudera sana ada yang mekar terus, dia harus bergerak dia tidak bisa berhenti, tidak bisa kita hentikan ini. Ini adalah tempat kita Indonesia yang apa namanya yang merah-merah ini dulu ketika kita SD SR sekolah rakyat dulu disebut Palung ya, Palung. Nah, Palung-Palung inilah tempat pertemuan lempengan-lempengan itu, dan di situ selalu ini titik-titik adalah titik-titik gempa ini. Ya, titik-titik gempa semua ini, kecuali Kalimantan yang relatif aman ya. Ya ada sedikit-sedikit lah, tapi kecil-kecil. Tapi yang Jawa, Sumatera, sini ini gempanya cukup besar. Nah ini gempa-gempa besar yang coba kami plot dulu. Ini semua gempa-gempanya di pinggir-pinggir ini aja, tempat pertemuan lempeng-lempeng, dan lempeng-lempeng itu yang digerakkan oleh tadi yang mekar di tengah samudra itu, wal bahril masjur, ya, wal bahril masjur, laut yang di dalam tanahnya ada api. Nah, ini adalah nah tabrakan-tabrakan tadi, tabrakan ini juga bisa menimbulkan gesekan-gesekan, itu bisa menimbulkan magma. Magma naik ke atas menjadi gunung. Nah, magma naik ke atas menjadi gunung. Ini tabrakan. Nah, ini tabrakan yang ini hasil tabrakan yang ada di Krakatau. Di bawah Krakatau itu ada magma. Ini hasil disertasi saya tahun 19, papernya terbit 1989. Itu saya menemukan, bukan saya aja dengan tim ya tentu saja, tapi saya di bagian disertasi dengan supervisor saya dan co-supervisor saya menemukan, jadi kalau ada, saya annotate saja, saya oret-oret saja. Ketika ada gempa sini, gelombang saya diterima di sini, ini ada gempa-gempa sini, ini saya temukan itu, tetapi saya tidak temukan gelombang-gelombang es yang ada itu, tidak ada. Saya tidak menemukan yang biru di sini. Saya tidak menemukan yang biru sama sekali di sini. Karena itu saya berpendapat bahwa di sini waktu itu ini harus ada cairan, dan cairan itu apa? Magma ya. Nah, kemudian gempa yang jauh juga sama. Saya gempa yang jauh masuk lebih dalam lagi, ya saya terima di stasiun sini. Sini ada stasiun saya, sini ada stasiun, sini gempa-gempa dari laut, dari manapun juga. Tetapi yang biru, saya tidak temukan di sini. Karena itu kita gambarkan ini. Nah, jadi di sana, di bawah sana, 20 km di bawah Krakatau itu ada reservoir magma yang cukup besar, kemudian di atas ada kantung-kantungnya. Ya. Jadi ini selalu mengisi, karena itu Krakatau selalu aktif ya, selalu aktif. Nah, 22 tahun setelah saya disertasi, ada peneliti Eropa yang mencoba mengulang riset saya dan menemukan hal yang sama. Dia juga menemukan ini, dia memakai model yang saya pakai, kemudian dia juga menemukan, bahkan dia lebih teliti dari yang saya lakukan. Di atas, di bawah Krakatau ini, dia ada kantong-kantong magma lebih kecil yang kira-kira 5 kilometeran di sini ya. Itu banyak kantong magma. Saya hanya ada 2, dia bisa memisahkan lagi di atas ini ada kantong-kantong magma yang lebih kecil. Itu 22 tahun setelah itu ya. Dengan alat yang lebih canggih, metode yang lebih canggih pula. Saya kira itulah dari gelombang-gelombang gempa, dari gelombang magnetit kita bisa tahu apa yang ada di dalam bumi kita ini.
Ya, saya kira Pak Hasan, tidak bisa. Nah, ini adalah erupsi anak Krakatau tahun 1899. Ya. Saya kira demikian Pak Hasan. Ini Bapak Ibu sekalian, share saya mudah-mudahan tidak tidak membosankan ya, soalnya ini mengenai geologi ini itunya, dan kemudian saya coba ini entar dulu. Saya itu kan mungkin saya gerakkan ini. Bapak Ibu sekalian, ini adalah Asia Tenggara, Indonesia. Ini umur 43 juta tahun yang lalu. Di sini ada Sumatera, ada Jawa, ada Kalimantan. Sulawesi, somewhere, ini ada Sulawesi. Ini di sini Sulawesi masih jauh. Papua belum ada di sini. Ya, terus 39, terus ini umur 35 juta tahun yang lalu, 34, 33 juta tahun yang lalu. Ya, terus. Nah, mau dilihat Sulawesi ini yang menarik, yang saya beri bujatan, kaki K-nya itu ada yang dari selatan dan ada yang dari Pasifik dan ada dari Asia, semuanya merger dari satu. Itu ini. Ya. Ya. Jadi semua itu sampai K-nya sekarang menjadi satu. Nah, ini Papua sudah mulai kelihatan. Banggai tadinya di sini Pulau Banggai, nanti dia itu ditempelkan di Sulawesi. Nah, 2 juta tahun lalu Sulawesi sudah hampir jadi, Selat Sunda seperti itu. Nah, sekarang seperti ini. Jadi khususnya Sulawesi ini itu sangat menarik karena ini seperti orang mana ini, orang Kalimantan di sini, orang Sulawesi di sini, orang Jawa di sini, gitu pindah-pindah itu, dipindah-pindah dari mana sudah, sehingga dia kumpul di salah satu tempat. Dari mana itu? Dari medan magnet kita tahunya, ya, dari magnet yang disimpan dalam batuan. Demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi lebih kurangnya saya mohon maaf. Tetapi di dalam surat, mohon dilihat di dalam surat An-Naml, surat An-Naml itu surat ke-27 ayat ke-88. Ayat ke-88 itu Allah berfirman, wa tarol jibal tasabuha jamidatan wa hiya tamuru marus sahab sunallahil ladzi atqana kulla syai innahu khabirun bima taf'alun, ya. Jadi dan kau lihat gunung-gunung itu, kau kira dia tetap di tempatnya padahal dia bergerak sebagai awan, ya. Jadi Masya Allah itu saya surat ini saya tempelkan, saya letakkan pada halaman pertama disertasi saya, bahwa gunung-gunung itu bergerak, gunung-gunung itu kau kira tetap di tempatnya padahal dia bergerak seperti awan. Senyatanya gunung-gunung itu memang bergerak seperti awan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Heri atas apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Dan saya yakin bahwa impresi yang kita dapati Bapak dan Ibu atas apa yang disampaikan oleh beliau tiada lain yang kita ucapkan melainkan subhanallah, ya, betapa luas tidak terhingganya ilmu Allah. Dan kalau saat ini kita membandingkan ya Pak Prof. Heri, ya, kita dengan berjalan-jalan ke Bromo saja hanya melihat sekelumit yang nampak di permukaan, itu saja sudah menghadirkan rasa kagum
rasa syukur luar biasa ya, menikmati segala keindahan ciptaan Allah, apalagi kepada Prof. Heri, kepada ilmuwan ya, yang melihat jauh lebih dalam lagi dari apa yang bisa dilihat dan diperhatikan oleh orang awam yang kita hanya sebatas melihat pada permukaan saja. Nah, maka betapa relevannya Pak Prof. Heri ya, Ya, kalau kita memperhatikan bahwa betapa banyaknya ilmuwan-ilmuwan yang kemudian mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala setelah mereka melakukan penelitian-penelitian, dan kemudian ternyata apa yang mereka temukan itu semuanya terdapat di dalam Al-Qur'an. Nah, maka boleh jadi hal ini Prof. Heri ya, dari apa yang Prof. Heri sampaikan ini akan menggugah, menyemangati pula kami semuanya yang berada di dalam forum ini, bahwa betapa tidak terbatasnya karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan tentunya sebagaimana ayat yang dikutip oleh Prof. Heri, tergantung bagaimana kita menyikapinya dengan mengoptimalkan potensi zikir dan fikir kita terhadap segala sesuatu yang telah Allah ciptakan untuk kita semuanya. Nah, baiklah Prof. Heri, ada beberapa pertanyaan yang telah hadir juga di dalam kolom ini, yang mohon izin apabila saya menyampaikannya kepada Prof. Heri. Pertama tadi itu saya menyampaikan dari Ibu Ani Iryani. Beliau menyampaikan mohon pencerahan mengenai fenomena terjadinya tsunami itu. Kira-kira indikasi apa saja dari potensi gempa-gempa bumi yang ada itu yang menghadirkan tsunami? Ya mungkin sebagai contoh seperti halnya kita dapati di Aceh tahun 2006 yang lalu. Prof. Heri, sebagai kita orang awam, mungkin ada sesuatu mungkin yang bisa kita perhatikan. Silakan Prof. Baik, terima kasih. Tsunami ya. Pertama, tsunami bisa disebabkan oleh beberapa hal. Satu, jelas gempa bumi tektonik, seperti di Aceh, seperti di Pangandaran, dan tempat-tempat lain ya, termasuk di Flores dan di Lombok beberapa waktu lalu. Itu karena tektonik, karena patahan, karena tabrakan antar lempeng. Dan yang kedua karena gunung api, gunung yang meletus ataupun di bawah permukaan laut, itu juga bisa menimbulkan, atau longsor seperti yang terjadi tahun 2018, Desember 2018 di mana itu, Krakatau ya. Jadi pada dasarnya sebetulnya kita bisa petakan itu semua itu. Jadi pertama adalah yang harus kita tahu adalah sejarah gempanya, ya, indikasinya itu. Ya, jadi gempa-gempa besar itu tidak terus-terusan terjadi, ya. Itu punya jarak gitu ya, punya jarak. Gempa besar seperti Aceh itu mungkin 400 tahunan itu jaraknya ya. Untuk berulang kembali yang sama itu 400 tahunan. Tapi kita juga harus melihat titik-titik gempa yang di mana itu saya kira sekarang sudah dipetakan dengan sangat baik oleh ilmuwan Indonesia, ada yang di LIPI, ada di ITB, dan BMKG, itu sudah memetakannya dengan baik. Dan alhamdulillah BMKG sejak 2004 itu sudah mampu menentukan dengan cepat gempa yang terjadi dalam waktu singkat. Saya kira kurang dari 4 menit sekarang ya. Jadi begitu ada gempa, 4 menit kemudian mereka sudah bisa tentukan pusatnya di sini. Itu golden time. Sehingga biasanya gempa ini karena di laut mempunyai waktu untuk datang tsunami itu. Ya. Jadi indikasinya kalau gempa yang tektonik tentu saja ada gempa yang terjadi. Dan itu sampai sekarang memang kita belum bisa menentukan gempa itu sampai Selasa Kliwon gitu ya, itu belum bisa. Kamis Pon gitu belum bisa ya. Biasanya hoax itu datang pada saat gempa-gempa itu baru terjadi, banyak itu malam Jumat sekian akan datang gempa gitu, gempa susulan dan lain sebagainya, itu sering sekali itu. Nah, jadi tidak. Jadi yang pertama adalah yang harus kita perhatikan adalah kapan gempa itu terjadi dan waktu berapa menit yang harus kita lakukan. Itu bisa kita kita antisipasi ya. Dengan membuat peta, kemudian kita peta evakuasi daerah pantai ini
harus segera meninggalkan kalau ada gempa, itu tidak usah datang ke laut untuk melihat ada laut susut, enggak, jangan. Langsung lari ke atas, menjauhi pantai seperti itu. Saya kira itu, Bu. Dan di Krakatau khususnya, karena riset kami tahun berapa ya, tahun 90-an kalau nggak salah, kami terbitkan tahun 96, kemudian itu kita sudah memperkirakan waktu itu bahwa sisi Krakatau, sisi anak Krakatau sebelah barat daya itu rawan gitu ya. Nah, dan ketika 2018 terjadi itu saya kaget juga. Ternyata longsor itu ya. Longsor, dan itu tidak diketahui karena pelan itu ya, longsor, dan kemudian menyebabkan tidak ada gempa ya. Tidak ada gempa yang itu, tetapi itu longsor dan menimbulkan tsunami. Nah, itu salah satunya ya. Jadi semua sekarang sudah, insya Allah kita bisa petakan dengan baik. Tentu saja ilmu kita masih jauh dan kita selalu menambah teman-teman kita di BRIN sekarang, LIPI atau BRIN sekarang, BMKG, dan ada di Direktorat ESDM, ya, dari itu mereka mempelajari gempa-gempa itu. Tapi kita jauh lebih baik dibanding ketika saya pertama belajar gempa, jauh lebih baik generasi muda kita sekarang ini. Baik. Demikian, Bu. Baik, terima kasih Prof. Dan berikutnya tadi saya ada menemukan pertanyaan disampaikan oleh Pak Kunto. Beliau mempertanyakan mengenai magnetic reversal tadi itu dalam kaitannya dengan tanda-tanda hari kiamat nanti, bahwa matahari itu akan terbit dari barat gitu, Prof. Jadi ini pertanyaan beliau, magnetic reversal tersebut kelak pada hari kiamat merupakan faktor penyebab bergulingnya kutub bumi sehingga matahari seakan-akan terbit dari arah barat. Mohon penjelasan dari Prof. Heri. Mungkin tidak Pak Kunto ya, saya rasanya pernah kenal di Paris ya dulu kalau nggak salah ya, lupa saya, Pak Kunto. Kunto Baikuni. Kunto Baikuni ya, kenal saya dengan putrinya Pak Baikuni, istrinya Mas Sabta, saya juga kenal dekat gitu ya. Pak Mas Kunto rasanya pernah ketemu di Paris dulu ya, rasanya ya. Jadi begini, Pak Kunto, saya kira mungkin tidak ada ya itunya, karena ini reversal ini terjadi ketika matahari juga masih seperti sekarang juga, ya. Jadi mungkin tidak ada. Saya walau alam, saya tidak bisa memberi penjelasan tentang itu bagaimana matahari nanti di barat, muncul di barat, kemudian itu saya hubungannya dengan magnetik, mungkin tidak, mungkin ya, karena saya tidak, karena reversal ini terjadi sejak yang kita amati sejak 250 juta tahun lalu sudah terjadi, dan matahari itu tetap dari timur ke barat. Demikian, Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih, Prof. Berikutnya, Prof, dari Ibu Yani Agung. Beliau menanyakan bahwa pernah mendengar salah satu tanda kiamat adalah berkurangnya debit air Danau Tigris, dan katanya hal tersebut sudah mulai terlihat sekarang ini, yaitu dengan mulai berkurangnya debit air danau tersebut. Mohon penjelasan, Prof, mengenai fenomena Danau Tigris ini sendiri. Ya, di Israel kalau nggak salah ya, itu ya, danau itu ya. Dan secara saintifik saya tidak itu, tetapi yang jelas gempa kiamat nanti adalah al-zalzalah itu tandanya ya gempa yang skalanya berapa gitu. Tetapi kalau tanda-tanda itu di dalam ilmu pengetahuan, walau alam kita belum menemukannya, Ibu. Tapi itu tanda-tanda yang diberikan itu. Tetapi apakah itu mungkin ada patahan-patahan aktif yang, jadi saya pernah mengunjungi Iran kebetulan. Iran itu ada danau Umria yang juga cukup besar, dan danau itu juga susut gitu ya. Nah, ini sekarang juga banyak mungkin danau-danau yang susut ya. Satu yang saya lihat waktu di Iran itu, saya mungkin sama kasusnya di mana tadi, di Iran itu danau ini mungkin banyak penggunaan land use itu ada penggunaan tata guna lahan itu tidak tepat gitu ya, yang saya lihat tidak tepat, sehingga siklus air itu terganggu ya. Penduduk makin besar, makin banyak, kemudian banyak pertanian sekitarnya menggunakan air, kemudian juga air di sekitarnya yang
mengganggu siklus hidrologi yang mengisi Danau Umbria itu juga berkurang. Itu berkurang juga, Bu, di situ. Tetapi hubungannya dengan kiamat walau alam, saya mohon maaf Ibu, saya belum bisa menjawab itu. Tetapi tanda-tanda kiamat jelas, yang jelas kiamat itu gempanya besar, dan kita seperti surat apa namanya Al-Qari'ah ya, kita mungkin seperti ane-ane yang terbang. Mungkin yang pernah di Aceh, skala besar itu sudah kita susah berdiri. Nah, kalau itu skalanya 9,1. Sedangkan yang nanti kalau sampai berterbangan kita seperti ane-ane itu mungkin skalanya bisa 12. Mungkin bisa dipakai gambar sebagai gini. Gempa Aceh itu 9,1. Yang pecah, dasar laut yang pecah, itu kira-kira 800 atau hampir 1.000 kilometer. Jadi dalam waktu 8 menit, dasar laut pecah, dan itu yang menimbulkan tsunami, yang dahsyat itu. Dasar laut itu pecah dalam waktu 8 menit. Jadi 1.000 km atau 800 km sampai 1.000 km tadi, dasar laut itu pecah akibat tabrakan antar lempeng, dan kemudian menimbulkan tsunami. Waktunya sangat dikit, 8 menit. Ya. Oke, baik. Apa yang menarik? Baik, Prof. Nah, ini kemudian ada pertanyaan nih, Prof. Sebelum kita mendengarkan ada sebuah puisi khusus yang akan dihantarkan untuk Prof. Heri. Ini Prof, yang kita ingin tanyakan mungkin di luar nih masalah secara teknologinya. Nah, bagi Prof sendiri kan sekarang sudah usia 71 tahun dan menekuni ilmu geologi ini, dan bahkan kalau sana kita perhatikan semangat dan motivasinya luar biasa ya Prof ya, sampai dengan saat ini, dan bahkan melanglang ke luar negeri pun untuk melaksanakan tugas ini kan dijalani dengan sepenuh hati gitu kan ya. Nah, bagi Prof sendiri, apa yang paling Prof syukuri ya dengan keberadaan Prof sebagai geologis dalam hal ini, dalam pertautan dengan kesadaran akan kebesaran Allah di muka bumi ini, Prof? Ya, saya alhamdulillah dipertemukan dengan orang-orang seperti Pak Asin, Mukhlis, dipertemukan itu rasa syukur saya besar sekali. Saya dipertemukan oleh para kiai, para mufasir. Saya pernah dengan Pak Quraisy Shihab bersama gitu. Dan saya mau banyak belajar Pak dari situ, dan kemudian ternyata ya membawa saya akhirnya makin lama makin menekuni itu. Kemudian ya artinya balik mengingat ke dulu saya sekolah gitu, pernah sekolah di sekolah Muhammadiyah gitu. Waktu mahasiswa, waktu udah periset itu tidak berpikir itu, tetapi saya walau alam itu bagaimana ceritanya, tiba-tiba saya dipanggil kepala LIPI, ketika itu Pak Heri tolong gabung dengan tim. Loh Pak, saya nggak ngerti apa-apa ini. Yaudah, pokoknya Anda bergabung, dan diketemukan dengan Pak Asin itu. Di situ saya banyak belajar Bapak Ibu sekalian, dan motivasi saya satu. Artinya dalam sisa yang tadi Pak kan 71 itu udah deket ya ke masalah finish ya. Finishing line itu saya sudah dekat gitu ya, harus ini lebih banyak bermanfaat, kemudian bisa mengakhiri dengan baik. Itu saja Pak yang saya motivasi saya ada, dan meninggalkan itu buat anak cucu saya gitu ya. Contoh gitu aja. Terima kasih. Baik. Makasih. Nah, baiklah Prof Heri, berikut ini seorang sahabat dari Prof Heri, yaitu Profesor Safwan, ingin menyampaikan kado khusus berupa puisi untuk Prof Heri. Kepada Pak Safwan kami persilakan. Terima kasih Mas Safwan. Wah, Pak Heri. Ini Pak Safwan ini sufi Pak, menurut saya Pak. Terima kasih Prof Heri sudah memperkenalkan saya dengan Prof Safwan. Ya, terima kasih. Selamat kembali ke Jakarta, ke Bandung. Pak Heri. Pak Heri ini adalah seorang yang ada di hidup saya sangat spesial, Pak Hasan dan Ibu Bapak sekalian. Beliau itu mengajak saya ke dua kelompok yang penuh berkah. Pertama, kelompok tafsir ilmi. Kalau nggak salah sekitar tahun 2009 atau 2010 yang lalu, Pak Heri
telepon atau ya saya waktu itu, atau telepon ya, Mas ikut kelompok tafsir ilmiah ya Mas. Apa itu? Saya bilang, kelompok apa itu? Oh, kita mau coba menafsirkan ayat Al-Quran berdasarkan sains. Oh boleh, saya bilang. Jadi saya sejak tahun 2010 ikut kelompok tafsir ini yang waktu itu yang dipimpin oleh Pak Umar Jeni ya. Nah itu saya bergabung dengan kelompok itu sangat membantu saya memahami bagaimana melihat ayat suci Al-Quran dari sudut pandang sains dan teknologi. Jadi setelah saya bergabung dengan kelompok yang penuh itu berkenaan dengan Ustaz Asin dan Prof. Darusudi dan Prof. Ato dan lain-lain yang semuanya sangat kompak dalam membuat series dari tafsir ini yang sudah diterbitkan oleh Kemenak ya waktu itu. Jadi buku itu sudah terbit dan awalnya ditujukan untuk pesantren-pesantren Indonesia karena Kemenak berpikir ini akan bermanfaat bagi santri-santri yang belajar agama di pesantren. Nah, setelah itu yang kedua, saya juga melalui Pak Heri inilah bisa ikut NGO. Jadi setelah seperti ini, waktu itu saya mendapat kiriman kroasan hangat dari tetangga. Kemudian saya buat puisi tentang kroasan hangat. Nah itu saya kirimkan ke Pak Heri. Rupanya puisi saya itu dikirim oleh Pak Heri ke Pak Ustadz Hasan. Nah Pak Ustadz Hasan langsung tersentuh hati beliau dengan puisi itu dan meminta Pak Heri untuk masuk ke NGO. Nah, tapi Pak Hasan langsung telepon saya untuk minta saya ikut gabung dengan NGO dan memberikan semacam pemaparan waktu itu bulan Maret yang lalu masalah. Jadi ini dua hal penting bagi saya. Saya tergabung dengan kelompok yang berkah, kelompok tafsir dan sekarang kelompok NGO ini. Inilah kelompok-kelompok yang bisa kita tunjukkan pada masa luas bahwa kelompok NGO ini adalah kelompok yang bisa menunjukkan contoh bagaimana Islam bermasyarakat yang bermanfaat bagi semuanya. Jadi saya melihat Pak Iri ini kalau pergi ke daerah, di samping dia seorang pendakwah, Pak. Jadi beliau ini sering pergi ke pelosok-pelosok daerah untuk mencari jamaah muslimin dan muslimah di sana. Jadi saya menilai Pak Iri sebagai pendakwah. Tapi dari pendakwah daripada saintis ya, seperti sekarang ini. Nah, untuk itu saya mencoba menulis puisi sedikit untuk Pak Heri. Mudah-mudahan Pak Heri berkenan dengannya. Amin. Sebagai puisi dari seorang sahabat untuk sahabat yang tercinta. Amin. Judulnya Sekuntum Mawar. Sahabat, sekuntum mawar mekar indah di hatimu. Pancarkan cahaya cinta dan indah memesona. Jadilah kau pendakwah cinta untuk ungkapkan indah cinta di setiap diri. Biarkan mawar wangi sepanjang hari, agar duri kebencian tercabut dari setiap sanubari. Saat menjadi sumber cahaya cinta bagi setiap diri, kau akan temukan jalan pulang ke rumah sang kekasih yang sangat kau cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Mas Ahwan. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Heri. Senang jumpa lagi. Ya, ini kita kumpul kembali dan Pak Ustadz Hasan, kita ini beberapa teman kami itu sudah berpulang ya, termasuk penggagasnya Profesor Umar Anggara Jeni, profesor di UGM yang menjadi kepala LIPI. Nah itu juga itu guru kami itu. Masya Allah. Dan beliaulah yang mempertemukan kami dengan tim ini dan yang menjaga tim ketika itu Nah, beliau ini bukan main itunya.
komitmennya sebagai kepala LIPI itu terus-terusan menjaga tim tafsir ilmi Kementerian Agama dan LIPI. Beliau, Masya Allah itu kemana saja tiap hari harus 1 juz tamat itu, Pak. Saya ini guru ini saya dipertemukan dengan orang demikian ya, temukan Pak Aksin, Pak Ato, Profesor Ato dan semuanya itu, Mas Safwan, saya manggilnya Mas itu Pak ya. Yang sentuhan sufinya itu saya kok bisa ya gitu ya, saya sampai mikir-mikir bikin kayak gitu nggak bisa juga saya. Terima kasih ya. Tadi saya ingat Mawar itu salah satu sufi besar di Anatolia sana, ketika para santrinya oleh kiainya diminta untuk menyerahkan apa yang terindah untuk kiainya. Salah satu sufi besar itu menyerahkan bunga, sebut sajalah bunga mawar yang layu. Nah, ketika ditanya, kamu kok menyerahkan bunga mawar yang layu? Kenapa? Ya Pak Kiai, seluruh mawar sedang berzikir. Ini ada mawar yang kelelahan, sudah layu, dan itu saya petik untuk Kiai, karena saya tidak mau mengganggu mawar-mawar yang lain yang sedang berzikir. Masya Allah. Masya Allah. Semuanya. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Prof. Heri, Prof. Safwan. Luar biasa ya, Bapak berdua menghadirkan ya keindahan silaturahim luar biasa, dan pesan-pesannya sangat dalam, dan apalagi ditutup tadi oleh Prof. Heri mengenai makna simbolik daripada kado ya, sekuntum mawar yang sudah mati dan sudah kering itu gitu. Ya, semoga hal ini memberikan kesan mendalam juga bagi kita semuanya ya. Kadang-kadang kita terkecoh dengan apa yang kita lihat dengan mata kepala kita ya, Prof. Heri ya gitu kan ya. Kita pikir selama ini sampai dengan Prof. Heri menyampaikan pesan ini, kita pikir bahwa yang hebat itu hanyalah mawar ketika sedang mekar-mekarnya. Namun ketika Prof. Heri menyampaikan hal ini, bahwa sesungguhnya mawar itu dan seluruh makhluk ciptaan Allah ini, suka atau tidak suka, sesungguhnya dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka betapa sesungguhnya berhati-hati kita di dalam memetik ya, ataupun menebang sesuatu yang bisa dibayangkan kalau seandainya sepenuh hati kita menjiwai bahwa mereka sedang berzikir kepada Allah, dan kemudian kita hentikan pelaksanaan zikirnya itu. Masya Allah. Terima kasih Pak Heri. Mudah-mudahan hal ini kita lebih arif lagi di dalam melihat sesuatu, dan bahkan sesungguhnya ketika melihat mawar bukan hanya melihat merah atau putihnya mawar itu sedang mekar, bahkan kadang-kadang kita seakan-akan a priori terhadap durinya, padahal tidak akan ada mawar yang bagus itu kalau usaha tidak dijaga dan dikawal oleh durinya itu. Nah, tergantung dalam hal ini bagaimana persepsi kita melihatnya. Baiklah Prof. Heri dan Prof. Safwan, dua sahabat yang sangat menginspirasi kita semuanya, dan semoga terus diberikan kemudahan dan keberkahan, memberi warna, menginspirasi kami semua yang berada di dalam forum ini. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, kita sudah sampai dalam penghujung acara. Hari pun telah menunjukkan jam 8.06 hari ini. Sangat asyik kita, sebetulnya masih banyak lagi yang perlu kita gali dari Prof. Heri, bagaimana pengalaman spiritual beliau sendiri di dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah di daerah terpencil, termasuk juga saya terharu sekali mendapatkan kiriman foto dari Prof. Heri yang mengenai kegiatan-kegiatan di masjid-masjid kecil yang berada di Timor Leste itu, dan misi apa sesungguhnya yang diemban oleh Prof. Heri ketika berkunjung kepada masjid-masjid itu tadi sudah diperjelas oleh Prof. Safwan. Nah, baiklah, sebelum nanti kita mendengarkan kata penutup dari Prof. Heri, kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Profesor Suharyadi kepada beliau. Kami persilakan. Silakan, Prof. Terima kasih, Pak Ustadz Hasanuddin. Siap, Prof. Prof. Heri yang saya hormati, Prof. Safwan, dan Bapak Ibu sekalian, peserta ngaji bareng online yang masih bertahan 265 orang sampai saat ini, luar biasa. Karena ini sudah jam 8
Sebenarnya 8 lebih 15 hampir Pak Hasan. Jadi ya memang karena asik sekali ya, nggak kerasa waktu itu berlalu begitu cepat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Hasan, kita setiap pagi, hampir setiap pagi ya, disuguhi dengan berbagai ragam tausiah di acara beranda dari berbagai sisi, baik dari para tokoh agama maupun dari para saintis, para seniman, para pujangga, dan gabungan antara saintis, pujangga, seniman. Kita ini banyak sekali pesertanya ini benar-benar bunga rampai yang semuanya memiliki latar belakang yang sungguh sangat menakjubkan ya. Prof. Heri, ya kita semua bersyukur ya, tapi Prof. Heri harus lebih bersyukur di antara kita semua. Karena alhamdulillah dalam hidupnya diisi dengan berbagai kegiatan yang bermakna, baik dari sisi duniawi maupun akhirat ya. Jadi selalu kita diharapkan, dan orang Jawa itu menekankan yang penting doa sabu jagat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kalau cuma sekedar doa tok ya, tanpa upaya-upaya untuk bagaimana kita selamat di dunia dan bagaimana kita selamat di akhirat, ya nggak mungkin Allah mengabulkannya. Nah Mas Prof. Heri ini dua-duanya ini dijalani dengan sangat baik ya, dunia dan akhirat. Tadi mengatakan last journey my life ya. Kalau menurut saya ini masih muda Pak Heri itu, masih 71. Masih 71. Bandingkan dengan Ibu Dit, Bu Dokter Dit ini udah 81, masih gagah perkasa gitu. Apalagi dengan Pak Saswinadi. Pak Saswinadi itu sudah 85. Masih sehat perkasa ya. Jadi masih muda Pak Heri, jangan merasa tua, jangan last journey-nya masih lama, journey-nya masih terus. Jadi ini yang harus terus disyukuri. Dan saya kira sebagai ahli geologi, menceritakan geologi yang begitu menakutkan bagi orang lain, tapi dengan cerita Mas Heri mungkin sekarang banyak orang yang tertarik sama geologi jadinya. Karena itu ilmu yang betul-betul mengakui betul bahwa tidak ada yang sia-sia dari semua ciptaan Allah. Semua bisa dipelajari, bisa diteliti, begitu luar biasanya. Terjadinya gempa dan segala macam itu bisa diuraikan dengan sangat indah dan sangat menarik ya. Makanya puisi Prof. Sofwan tadi juga sangat bagus. Apalagi ditutup dengan pengertian bunga mawar ya. Kalau kita ngasih bunga mawar biasanya kalau nggak seger orangnya terhina. Ini apa nih ngasih bunga mawar udah layu gitu. Tapi dengan penjelasan Prof. Heri tadi kita memahami bahwa bunga mawar yang layu itu sudah selesai berzikir, sedangkan yang masih segar itu sedang berzikir, sehingga jangan dipetik pada waktu sedang berzikir. Maknanya sangat dalam sekali Prof. Heri ya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang masih bertahan ya, memang terus menyusut karena waktu terus banyak kegiatan-kegiatan lain yang harus dilakukan dari Senin ya. Tapi alhamdulillah tidak banyak satu pengajian yang masih dihadiri dari 260 lebih dalam waktu dari 8:30 sampai 8:30 ya. 8:30 sampai 8:30, 3 jam duduk menikmati uraian Pak Hasan dan menikmati uraian Pak Heri. Ini kalau nggak luar biasa tekunnya nggak mungkin ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian telah bertahan sampai saat ini mendengarkan uraian Prof. Heri Haryono yang begitu memukau ya. Dan seperti Pak Hasan sampaikan tadi, pengalamannya itu baru secuil karena disampaikan hanya dalam 1,5 jam, pengalaman yang berpuluh-puluh tahun seperti itu kan tidak mungkin ya. Tetapi alhamdulillah dengan penyampaian yang begitu rinci dan luar biasa mengenaknya, dikaitkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang diambil, itu
luar biasa Pak ini. Jadi terima kasih banyak Prof. Heri Haryono, ditambah Prof. Sofyan tadi ya. Insya Allah Rajama MBO semakin lama semakin berkembang dan pemahaman-pemahaman yang dipunyai oleh para tokoh di sini bisa tersebar luas ke masyarakat banyak. Terima kasih Pak Sarudin atas penampilan Prof. Heri Haryono. Saya kira semua dari komentar-komentar di chatting semua takjub dengan apa yang disampaikan. Terima kasih Bapak sekalian, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Syaradi, semoga sehat walafiat selalu dan semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan dalam amanah yang diembankan kepada Prof. Syaradi di Undira khususnya dan dalam radius-radius amanah lainnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita sama-sama kita mendengarkan kata penutup yang disampaikan oleh Profesor Heri Haryono. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Profesor Suharyadi yang saya hormati, Pak Ustadz Hasan dan Bapak Ibu sekalian jamaah NPO dan Mas Safwan, sahabat saya. Terima kasih sekali atas kesempatan ini. Saya juga mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang tidak pada tempatnya, dan mudah-mudahan karena yang betul, yang benar itu semata-mata dari Allah, sedangkan saya adalah tempat kesalahan itu terjadi. Saya mohon maaf untuk itu, dan mudah-mudahan kita di dalam NPO ini kita bisa memberikan manfaat kepada umat di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian Pak Hasan, terima kasih. Sama-sama Prof. Heri, terima kasih. Semoga apa yang Prof sampaikan pada hari ini menjadi amal Prof juga yang tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga akan ada forum-forum berikutnya lagi di mana Prof Heri bisa berkontribusi lagi di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita memperhatikan atas apa yang telah disampaikan oleh Prof Heri pada hari ini maupun oleh para narasumber lainnya di dalam kehidupan ini, bahwa benarlah Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk terus menuntut ilmu dari ayunan sampai dengan ke liang lahat, minal mahdi ilal lahdi. Dikarenakan melalui ikhtiar di dalam mencari ilmu-ilmu Allah itulah sesungguhnya yang akan menghadirkan kebahagiaan hakiki di dalam kehidupan ini, kebahagiaan bukan hanya di dunia dan kebahagiaan di dalam akhirat. Apalagi ketika kita menyadari bahwa melalui ilmu yang kita peroleh dan kemudian kita kembangkan dan kita kontribusikan dan kita manfaatkan, semoga hal itu menjadi catatan amal ibadah bagi kita semuanya, dan sejatinya apa yang kita jalani dalam kehidupan ini adalah mempersiapkan untuk hari akhirat kita nanti. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Prof Heri pada hari ini, mohon doa restu juga dari Bapak dan Ibu semuanya. Insya Allah kami akan membuat sebuah forum juga di mana para ilmuwan akan berkumpul nantinya, akan mencoba melakukan diskusi-diskusi, dan mudah-mudahan dari diskusi-diskusi ini bisa menghadirkan sebuah tulisan ataukah sebuah temuan yang insya Allah akan bermanfaat pula bagi seluruh jamaah khususnya, dan semoga bermanfaat pula bagi masyarakat secara umumnya. Dan baiklah Bapak dan Ibu, sama-sama kita memahkotai pertemuan kita pada hari ini. Semoga Allah merahmati, memberkahi, dan meridhoinya dengan kita mengikuti, mengaminkan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Taslim langsung dari Kota Mekah. Kepada Ustadz Taslim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la khala wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin, Prof Suharyadi, Prof Heri, dan semuanya. Saya sendiri terharu ini. Saya di Multazam. Mungkin semuanya bisa melihat di depan saya, semua orang mengangkat tangan karena memberikan ada kata-kata Bismillah, Allahu Akbar. Saya pas di belakangnya lampu hijau di lantai 3. Marilah kita memohon kepada Allah, semoga perjalanan NBO, perjalanan rumah tangga kita, perjalanan bangsa negeri kita diberikan benar-benar oleh Allah. Tadi yang disampaikan Prof Suharyadi, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
kita berdoa, kita bertingkah laku, kita beramal soleh untuk menuju Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Marilah kita memohon, dan saya yakin bukan karena saya yang memohon dikabulkan oleh Allah, tapi karena aminnya bapak-bapak, ibu-ibu, dan saya pasti multazam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan fiyuka fil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa adimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Ya Allah, ya Basiru, ya Ghaffar, ya Sami'u, ya Ghafur. Engkau lah ya Allah yang maha melihat, maha mendengar. Engkau kabulkan permohonan kami ya Rabb. Engkau mengetahui apa yang kami lakukan. Engkau mengetahui apa yang ada di dalam hati kami. Maafkan kami ya Rabb apabila kami tidak maksimal mengabdi kepadamu. Ampuni kami ya Allah apabila kami lalai bersyukur kepadamu. Ya Allah ya Rabb kami, jadikan kami hamba-hambamu yang selalu taat takwa kepadamu. Bimbinglah kami ya Allah, langkah kami akan menuju jalan yang Engkau ridho. Amin. Ya Allah, jadikan anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada nusa dan bangsa. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shrah qalbi jami'in nas mahabbatal muslimina wal muslimat wa talabul ilmi wa amal ma'ruf nahi munkar qad hajatina wa satum qarib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wadkhilna jannataka ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih atas semuanya. Jamaah NBO, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah, Ustadz. Terima kasih Ustadz. Sungguh tidak mengira Ustadz bahwa pada pagi hari ini Ustadz memimpin doa ketika Ustadz mengarahkan kamera Ustadz ke Multazam. Dan kita mengetahui Ustadz bahwa Multazam adalah tempat yang sangat mustajab untuk kita mengantarkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Bapak dan Ibu, walaupun kita jauh dari Multazam secara fisik, namun mudah-mudahan keberkahan yang Allah berikan kepada tempat-tempat yang telah dipilih oleh Allah, yang telah disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah kabulkan doa-doa yang telah diantarkan oleh Ustadz Muhammad Taslim. Dan semoga pula setiap doa yang kita hantarkan pada saat ini, Bapak dan Ibu, semoga Allah berikan kekuatan, keistiqomahan dalam iman dan Islam bagi kita semuanya. Semoga Allah berikan kesabaran di dalam kita menjalani kehidupan yang penuh ujian dari Allah ini, dan semoga Allah hantarkan kita semuanya sampai dengan perjalanan kehidupan akhir kita nanti menjadi perjalanan yang dirahmati, diberkahi, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustadz Taslim, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya, Prof. Heri, dan Ustadz Salim. Semoga lancar dan semoga mabrur, dan semoga kembali ke kampung halaman di Jakarta dalam keadaan sehat walafiat, dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak dan Ibu, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.